Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang relasi antara penguasa, antara rakyat dan penguasa. Dalam hal ini yang akan saya jelaskan lebih spesifik lagi adalah bagaimana sebenarnya Islam memandang pemberontakan dari rakyat terhadap pemimpin di dalam Islam. Di dalam beberapa literatur dan beberapa bacaan yang kita lihat, semua menyatakan bahwa pemberontakan itu dilarang. Karena itu kita akan lihat bagaimana sebenarnya Islam memandang pemberontakan itu. Memang ada hadis yang mengesankan boleh melakukan pemberontakan. Kesannya, jadi mengesankan aja. Ada hadis yang berbunyi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika dha'ful iman. Di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan barang siapa yang melihat kemungkaran siapapun, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan ini adalah kekuasaan, kekuatan. Jika dia punya kekuatan, maka rubahlah dengan kekuatannya. Tetapi apabila tidak mampu untuk melakukannya, maka silahkan lakukan dengan lisan. Artinya Rasulullah memerintahkan, menganjurkan untuk merubah dengan lisan. Lalu kemudian apabila tidak mampu juga dengan lisan, maka dianjurkan untuk mengubah kemungkaran itu dengan hatinya. Dan pada Rasulullah diberi catatan, itulah selemah-lemahnya iman. Mengubah dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Mengingkari dengan hati terhadap kemungkaran itu selemah-lemahnya iman. Hadis ini kadang disalahartikan oleh beberapa kelompok yang menyatakan bahwa tingkat pertama di dalam hadis ini adalah merubah sesuatu itu, kemungkaran itu dengan yadeh, dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Karena itu kata mereka memberontak terhadap penguasa yang sah, andaikan penguasa itu melakukan kezaliman, melakukan kemaksiatan, itu hukumnya diperbolehkan di dalam Islam. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk merubahnya dengan kekuatan, dengan kekuasaan jika kita mampu melakukan itu. Tetapi perlu diketahui bahwa pemahaman semacam itu jelas-jelas salah. Pertama, bahwa hadis yang dijadikan dalil ini, man ra'a minkum munkaran, riwayat Muslim ini adalah dalil umum, general sifatnya. Artinya hadis ini diucapkan oleh Rasulullah dalam kerangka general, umum. Siapa yang melihat kemungkaran, silakan rubah dengan kekuasaan. Kalau nggak mampu, artinya dia nggak punya kekuasaan, silakan rubah dengan lisannya. Kepandaian berbicara. Tapi kalau dia tidak punya kepandaian berbicara, ya silahkan kalau begitu dengan hatinya saja. Rubahlah dengan hatinya. Ya bisa jadi dengan doa atau mengingkarinya. Wadzalika dha'ful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, di dalam hadis ini sebenarnya menurut ulama adalah dalil umum dari amar ma'ruf nahi munkar. Karena dalil umum, maka perlu spesifikasi, perlu ada pengecualian atau dalil-dalil lain yang mengkhususkan, yang mendetailkan bagaimana sebenarnya pelaksanaan itu. Apakah falyughayyirhu biyadihi, mengganti atau merubah kemungkaran itu dengan kekuatan, dengan kekuasaan itu berlaku juga untuk rakyat atau bagaimana? Ini yang perlu diketahui. Maka kalau itu dijadikan hadis tadi man ra'a minkum ini dijadikan dasar dari bolehnya pemberontakan,
jelas kita melihat masih banyak dalil khusus yang menjelaskan terhadap keumuman dalil ini. Misalnya hadis tentang bagaimana larangan memberontak. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Bagaimana Rasulullah melarang kita memberontak. Itu berarti sudah menepis anggapan orang-orang bahwa perubahan dengan tangan atau dengan kekuasaan itu boleh dilakukan oleh rakyat. Itu sudah jelas salah. Kenapa? Karena ada penjelasan khusus dari Rasulullah yang melarang tentang pemberontakan. Sebentar lagi akan kita bacakan hadisnya. Juga ada hadis khusus bagaimana cara menasihati pemimpin. Bahkan di dalam penjelasan saya sebelumnya ada banyak hadis Nabi yang memerintahkan kita, memberikan arahan kepada kita bagaimana cara kita menasihati pemimpin. Sampai ada hadis yang menyatakan bahwa menasihati pemimpin itu jangan terbuka, tetapi secara sembunyi-sembunyi sehingga dia tidak merasa dipermalukan. Nah ini berarti kan ada strategi ataupun etika di dalam relasi antara rakyat dengan penguasa. Nah berarti dengan demikian ketika kita melihat dalil yang di atas itu tidak boleh langsung dipahami secara general, tapi harus melihat kepada dalil-dalil khusus yang menjelaskannya. Di antara dalil khusus itu adalah dalil larangan memberontak. Nih, dalil larangan memberontak. Harus saya pindahkan. Jadi hadis yang melarang pemberontakan. Inilah yang kemudian taksis sudah mengkhususkan, menspesialisasikan apa yang tadi dinyatakan di man ra'a minkum munkaran. Hadis ini menyatakan man ra'a min amirihi, tegas ya. Kalau tadi kan man ra'a minkum munkaran, mungkarannya tidak jelas dilakukan oleh siapa. Kalau sini kemudian menyatakan man ra'a min amirihi, barang siapa yang melihat ya. Man ra'a min amirihi syai'an, barang siapa yang melihat sesuatu dari pimpinannya, ini pimpinan yakrohuhu yang ia benci, barang siapa yang melihat sesuatu yang ia benci ada pada pemimpinnya. Yang dimaksud itu adalah kezaliman ada pada pemimpinnya, kemaksiatan. Ada pemimpin kok pemimpinnya sering main judi. Ada pemimpin yang pemimpinnya sering main misalnya khamr dan sebagainya. Kalau ada orang yang melihat pemimpinnya seperti itu, bagaimana katanya Nabi? Fal yasbir alaihi. Fal yasbir alaihi. Ini hendaklah ia bersabar atas hal tersebut. Oleh Rasulullah kita diminta bersabar. Kenapa diminta bersabar? Bersabar artinya menahan diri untuk tidak melakukan pemberontakan, perlawanan terhadap penguasa yang kita anggap zalim itu, penguasa yang kita benci itu. Kenapa? Fa innahu man faraqa al-jama'ata shibran famata, ya, katanya di sini illa mata mitatan jahiliyatan. Jadi kalau ada orang yang kemudian man faraqa al-jama'ata, ini berpisah atau memisahkan diri dari jamaah, dari persatuan umat Islam, shibron, satu jengkal saja, lalu kemudian setelah berpisah satu jengkal dia mati, maka kalau begitu katanya Nabi dia matinya mati jahiliyah, meninggal dunia seperti matinya jahiliyah, seperti yang saya terangkan kemarin di baiat itu ya penjelasannya. Jadi ini adalah hadis yang jelas-jelas secara spesifik melarang kita untuk melakukan pemberontakan terhadap seorang pemimpin yang misalnya jelas-jelas sudah melakukan zalim. Maka disebutkan fal yasbir alaihi, kita hendaklah harus bersabar untuk melihat kenyataan seperti itu. Bersabar tentunya kemudian bisa mengatur strategi untuk merubahnya, bukan dengan cara-cara pemberontakan tapi dengan cara yang damai. Ya. Lalu kemudian ada hadis Nabi yang lainnya yang juga ini menjadi mukhasis, pentaksis dari hadis yang umum man ra'a minkum munkaran tadi itu.
Ini para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Mereka lapor ya, ini hadisnya saya potong karena panjang. Hadis riwayat Muslim. Mereka melapor kepada Rasulullah bahwa banyak pemimpin-pemimpin mereka itu yang kemudian lambat melakukan sholat. Jadi tidak sholat pada waktunya. Misalnya asar kemudian hampir maghrib sholat. Zuhur hampir asar sholat. Subuh begitu juga ya, hampir terbit matahari baru sholat. Nah, lalu kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah, minta izin, apakah boleh kami perangi ya Rasulullah? Katanya mereka itu. Lalu oleh Rasulullah dijawab, lah, jangan, tidak, nggak boleh diperangi. Jadi nggak boleh diperangi katanya Rasulullah itu ma'aqamu fikumus sholat. Selama mereka masih melaksanakan sholat. Jadi mereka jangan diperangi. Walaupun mereka lambat-lambat mengerjakan sholat itu kan masih mengerjakan sholat. Jangan diperangi. Wa idza ra'aitum min gulatikum syai'an takrahunahu, katanya Nabi ya, fakrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'atin. Ini bagus sekali. Katanya Rasulullah, sabda Rasulullah, barang siapa yang melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik, maka bencilah tindakannya. Jadi ya, fakrahu amalahu, bencilah tindakannya. Jadi tindakan yang tidak baik tadi itu benci. Tapi katanya Nabi, janganlah kalian melepaskan ketaatan kepada mereka. Artinya nggak boleh memberontak. Tetap harus membenci, boleh. Membencinya malah yang nggak apa-apa, membenci tindakannya, tapi nggak boleh memberontak. Nah ini jelas bahwa dengan dua hadis ini sudah menjadi pentaksis, menjadi penjelas gampangannya dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah pada hadis di pertemuan sebelumnya, di mana Rasulullah misalnya yang barusan ya, man ra'a minkum mungkaran itu memerintahkan untuk merubah dengan tangan sebagainya, itu harus dipahami dalam konteks yang tadi, tidak boleh memberontak. Itu bisa dilakukan oleh penguasa kepada rakyat, nggak apa-apa. Tapi dari rakyat jangan coba-coba menggunakan kekuatan untuk merubah atau melawan penguasa. Saya kira ini yang bisa disampaikan untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.